Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku. Pripun pawartanipun? Rahayu. Mugi anak-anak sedanten rahayu nggih. Amin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi Alhamdulillah. di Google Meet. Nah hari ini seperti biasa tadi kan sudah menunggu teman-temannya bergabung. Seperti biasa coba kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, coba sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kenapa sih Ustazah kalau kita sebelum pembelajaran itu kita harus berdoa terlebih dahulu? Supaya nanti ketika pembelajarannya itu lancar, nggak ada kendala apapun dan juga bermanfaat. Anak-anak itu cuma supaya tambah fresh juga, Ustazah. Sekali. Nah, yang baru bergabung coba boleh berdoa sendiri nggih di rumahnya nggih. Karena tadi ketinggalan sesi berdoanya. Ada Mbak Farah dimatikan nggih. Mbak Amel, jangan melakukan presentasi nggih, Mbak. Nggih, maaf Bu, soalnya aku baru hadir. Nggih. Di komentar nggih yang hadir. Nggak usah dinyalakan mikrofonnya, cukup menulis saja nggih. Nah, kira-kira kemarin kita kan sudah memberikan tugas. Nah, tugasnya kemarin tentang apa sih? Membuat yang sudah apa? Mengerjakan atau menyerahkan pasti tahu. Mbak Amel. Dikeluarkan aja dulu, Mbak. Coba tulis di komentar, chat atau di angkat tangan ya. Angkat tangan, enggak apa-apa. Kemarin kita belajar tentang apa sih di Google Classroom? Belajar tentang apa kira-kira? Belajar tentang matematika atau bahasa Jawa atau tema tentang apa ya kira-kira? Kemarin sudah banyak yang mengerjakan belum Ustazah? Kalau yang 4 putri yang sudah menyerahkan itu baru 12 Ustazah. Baru separohnya. Kalau 4 putra sudah 17 Ustazah. Wah, kalah berarti anak putri sekarang Ustazah. Nah, ayo yang putri nanti setelah streaming dikerjakan ya tugasnya. Nah, membuat peta pikiran katanya Ustazah. Oh nggak, peta pikiran sama PAI. Benar sekali. Peta pikirannya tentang apa sih kemarin? Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pintar sekali Mbak Kina, Mbak Zulfa juga. Kemarin kita tugasnya membuat peta pikiran. Assalamualaikum Mbak Nisa, minta tempat hadir Us. Nggih Mbak Nisa. Komentar nggih Mbak Nisa. Kemarin kita membuat peta pikiran dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Ustazah. Ternyata banyak sekali kerajaan-kerajaan di Indonesia ini. Kira-kira Ustazah ingin tanya kepada anak-anak. Coba ke Mbak siapa ya? Enaknya ke Mbak siapa? Yang kemarin sudah mengerjakan ada Mbak Ainaya, coba Ustazah. Mbak Ainaya, Ustazah coba diberikan contoh kerajaan Hindu di Indonesia ada apa saja? Mbak Ainaya. Mbak Ainaya dihidupkan mikrofonnya aja, nggak apa-apa nak. Ustazah. Nah, coba sebutkan Mbak Ainaya kerajaan Hindu di Indonesia yang Mbak Ainaya tahu. Ada kerajaan Kerajaan Kutai, kerajaan Singosari, itu saja Ustazah yang saya tahu. Oke, terima kasih Mbak Ainaya. Yang kedua.
Nggih. Sang putra Ustazah ingin tahu dari Mas Afid. Mas Afid. Mas Afid, coba sebutkan kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Palingga, kerajaan Sriwijaya. Nggih. Oke. Sudah, 2 saja. Benar, ada kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Kalingga itu berada di mana, Mas Afid? Nggih, pinter, ada di Jawa Tengah Di katanya Jawa Tengah. Ustazah. Kemudian kalau Sriwijaya? Sumatera Selatan. Pinter Sumatera Selatan. sekali. Kemudian ke siapa lagi, Ustazah? Mbak Azhara. Mbak Azhara, coba Ustazah diberitahu kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Goa Talu. Kerajaan Samudra Pasai itu di mana, Mbak Azhara? Di pesisir pantai utara Sumatera di sekitar kota Lok Seumawe. Oh, nggih. Kemudian ya, Kerajaan terima kasih. Goanya. Mbak Azhara, kalau kerajaan Goa berada di mana? Berada di Sulawesi Selatan. Pintar sekali. Kurang satu lagi, Ustazah. Sudah, Pak? Sudah cukup. Terima kasih, Mbak Alhamdulillah. Azhara. Nah, tadi kan Mbak Ainaya itu juga menyebutkan ada kerajaan Ada kerajaan nih, Ustazah. Kutai. Nah, kerajaan Kutai itu ada rajanya yang terkenal. Rajanya Coba yang kita tanyakan terkenal. lagi ke Mas Brili. Mas Brili, Mas Brili, kerajaan Kutai mempunyai tokoh siapa ya, Usia? di kerajaan Kutai itu rajanya Rajanya terkenal namanya itu siapa? ada raja siapa? Kerajaan Duga. Kudungga, nggih, benar Nah, sekali. Terus selain itu coba ada lagi? Sampun nggih Mas Billy. Terima Nggih. kasih Mas Billy. Kemudian Yang ada juga Ustazah prasasti yang terkenal Oh, di prasasti kerajaan yang Kutai. prasasti yang terkenal di kerajaan Kutai kira-kira apa? Kita tanya ke Mbak Syakila. Oh ya, Mbak Syakila. Mbak Syakila, Ketapang Sultan. Terus? Kalung Jiwa. Terus? Kalung Yang seperti batu itu apa, Mbak, namanya? yang seperti batu itu Mbak Syakila, apa namanya? Kura-kura Mas. Mula Warman itu Kura-kura Mas. rajanya. Bukan. Ini peninggalannya, Mbak. Peninggalannya. Prasasti apa yang dinamakan yang seperti batu? Prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Bentar Mas Afid, Mbak Syakila nggih. Oke, Mas Afid sudah menjawab. Prasasti Yupa, nggih, pintar sekali. Itu tadi kita akan membahas kerajaan-kerajaan lagi nggih di hari ini nggih Ustazah. Kalau yang kemarin kan kerajaannya banyak sekali. Nah, sekarang dikerucutkan. Kita lagi dan kita belajar yang lain juga. Nah, benar sekali. Sekarang langsung saja ke PowerPoint-nya, Ustaz. Oh iya, jangan lupa nggih, silakan dibuka buku tulisnya dan dicatat untuk hari, tanggal. Untuk mencatat hari ini hari Selasa, tanggal 24 November 2020. Wah, sudah 24 November. Berarti sebentar lagi Sebentar kita lagi. PAS nggak, Ustazah? Tinggal menghitung hari saja kita PAS, Ustazah. Coba anak-anak sudah siap apa belum kira-kira? Insya Allah siap semuanya, Ustazah. Insya Allah, nggih. Nah, di sini diperhatikan di PowerPoint menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Ini tema 5 kita, nggih. Nggih, tema 5. Kita akan belajar tentang pahlawan, sejarah kerajaan, sikap-sikap yang harus kita
yang harus kita teladani. teladani, yang harus kita tiru. Nah, coba next Ustadz. Sebelum kita masuk ke sejarah, kita mengingat lagi, mengulas kembali kemarin di streaming minggu kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Cahaya, benar sekali. Apakah masih ingat mengapa kita tidak bisa melihat dalam keadaan gelap? Kalau kita dalam keadaan gelap, pasti kita tidak bisa melihat, matanya seperti kayak orang buta. Nah, kira-kira kenapa, nge? Ada yang tahu? Kenapa? Kok kita ketika mati lampu biasanya sudah langsung terkejut karena tidak bisa melihat apa-apa? Karena apa ya? Karena tidak ada cahaya yang memantulkan bayangan. Nah, next Ustaz. Nah, ini dalam pemantulan berlaku hukum-hukumnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, jadi sinar datangnya itu nanti sama ke sinar pantulnya. Seperti kemarin seperti kemarin. Nah, kan merambat lurus ya. Jadi tidak belok-belok. Nah, untuk yang kedua sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada bidang datar. Jadi kalau bidang datar nanti cahayanya masuk ya memantulkan sama. Nah, kalau bidangnya nggak datar pasti nanti beda lagi, bergelombang. Jadi sumber pantulannya ke sini, pantulannya untuk bisa ke yang lainnya. Oke, selanjutnya Ustaz. Ini nggih, contohnya ada macam-macam pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya itu ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Kenapa kok ada yang teratur dan ada yang tidak teratur? Ustaz? Kalau pemantulan cahaya teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya itu yang ada di cermin datar dan permukaan air yang tenang. Biasanya nggak gerak-gerak. Kalau kita biasanya mau berangkat sekolah, kita bercermin. Kalau cerminnya nggak datar, pasti kita nggak bisa melihat muka kita. Sekali. Jadi itu pemantulan cahaya yang teratur. Kalau misalnya pemantulan cahaya yang tidak teratur. Kalau pemantulan cahaya tidak teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Nah, seperti contohnya itu. Contohnya itu permukaan jalan yang berbatu. Ada lagi itu kalau kita melihat air yang bergelombang. Pasti kita tidak bisa melihat muka kita, juga tidak bisa untuk bercermin. Karena itu tadi bergelombang. Jadi yang memantulkan cahayanya juga ikut bergelombang, tidak teratur. Sudah jelas seperti di gambar itu, pantulan cahayanya itu tidak kemana-mana jadinya. Next Ustaz. Nah, karena kemarin kita sudah belajar cahaya, sekarang kita belajar sifat-sifat cermin. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, cermin cekung dan cembung ini termasuk kepada cermin lengkung. Next, Ustaz. Nah, ini ada jenis-jenis cerminnya. Kalau cermin datar biasanya dipakai di cermin rias, Ustazah. Ini biasanya di rumah juga. Di rumah banyak sekali. Untuk melihat apakah kita sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng. Nah, biasanya kita menggunakan cermin ini. Ya, cermin datar. Untuk yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung itu biasanya ditaruh di bagian dalam bentuk senter. Oh, yang dalamnya. Yang dalamnya. Makanya kenapa kok senter itu mesti cekung, dalamnya nggak datar. Jadi cermin cekung ini ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya. Manfaatnya kalau cermin cekung ini kan merambat lurus. Jadi mengumpulkan cahayanya itu agar lurus. Agar fokus juga. Tidak kemana-mana. Untuk cermin cembungnya itu biasanya ada di spion sepeda motor, spion mobil, dan ada yang biasanya di tikungan jalan itu loh, seperti contohnya ini. Boleh anak-anak kalau misalnya kurang jelas dilihat buku paketnya di halaman 67 nggih. Sifat-sifat cermin. Nah, di situ ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung.
Nah, kalau untuk cermin-cembung ini Ustazah, Kalau cermin cembung ini biasanya ditaruh di spion mobil atau spion sepeda motor dan biasanya di tikungan jalan-jalan yang yang menanjak katanya gitu loh Ustazah. besar terus Cembung gitu. ya, Jadi Ustazah. dia kayak melengkung Melebar. gitu, melebar. Jadi Agak bisa lihat ke melebar. sana gitu. Itu untuk mengurangi agar Agar bisa bisa melihat tidak di terjadi samping-sampingnya itu ada tidak apa. terjadi kecelakaan juga, meminimalisir. Jadi semuanya ini bermanfaat Bermanfaat untuk kehidupan sekali. kita, Nge. Nah, sudah di halaman 67 itu juga sudah dijelaskan, sudah ada contohnya juga. Silakan dicatat di buku tulisnya atau di stabilo. Stabilo aja Nge. enggak apa-apa kalau kelamaan, nggih. Selanjutnya Next Ustaz. Ustaz. Nah, sekarang kita ke alat optiknya, Ustazah. Alat optik ada apa aja ya Ustazah alat optik itu? Alat optik itu sebenarnya ada banyak sekali. Banyak sekali. Tapi hari ini kita akan belajar tentang lup, kacamata, mikroskop. Nah, seperti anak-anak kelas 4, apakah ada yang melihatnya atau membaca sesuatu itu tidak bisa langsung atau menggunakan alat bantu, Ustazah? Sepertinya ada Ustazah. Seperti Ustazah Ilmi juga, nggih. Ustazah Ilmi, kenapa kalau kok pakai kacamata itu, Ustazah? Karena cahayanya itu nanti cahayanya yang kita dapatkan itu tidak langsung ke retina. Retinanya itu jadi kayak buram gitu Ustazah. Nah, kalau pakai kacamata itu nanti cahaya yang datang itu disalurkan ke retinanya. Retinanya nanti kembali ke matanya. Berarti karena ada masalah nggak di matanya nggak Ustazah. Nah, anak-anak agar nantinya mata kita ini tetap sehat, Ustazah, kita juga harus menjaganya. Jadi harus apa Ustazah? Kita harus apa kalau membaca buku nggak boleh dekat-dekat sambil tiduran, main HP sambil tiduran. Itu nanti bisa merusak karena radiasi dari sinarnya itu tadi. Sudah kita bahas satu-satu nih Ustazah. Untuk lup ini apa sih Ustazah? Lup ini terbuat dari lensa cembung yang biasanya untuk kaca pembesar. Nah, lup ini dapat membantu melihat benda-benda berukuran yang sangat kecil. Akan tapi perbesaran yang dilakukannya juga terbatas. Nggak bisa langsung lihat yang kecil banget itu jadi besar gitu Ustazah. Jadi cuma beberapa gitu aja, biasanya kalau orang tua-tua yang biasanya nggak kelihatan itu bisa menggunakan untuk membaca. Oh, gini bacaannya. Jadi tulisan di buku itu bisa jadi berukuran besar. Jadi dapat membantu penglihatan itu tadi, tapi tidak maksimal. Nah, benar sekali. Kemudian kalau untuk kacamata tadi itu terbuat dari lensa cekung atau cembung. Ada yang cekung dan ada yang cembung. Nah, sifatnya itu dapat membelokkan cahaya. Makanya kalau pakai kacamata nggak langsung panas Ustazah kena cahaya, nggak. Membelokkan cahaya itu sehingga ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas lagi. Jadi karena cahaya itu sifatnya memantul ya Ustazah, dapat dipantulkan. Jadi kacamata itu membantu kita untuk menerima rangsangannya tadi. Oke, kalau mikroskop ini biasanya digunakan di lab-lab IPA Ustazah. Kalau mungkin untuk saat ini kan masih kelas 4 SD, jadi belum ada secara nyata. Kalau untuk selanjutnya SMA pasti akan menemukan anak-anak. Nah, jadi kita akan belajar tentang menggunakan mikroskop itu nggak Ustazah. Jadi itu ada diameternya. Nah, benar. Karena mikroskop ini alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata. Maksudnya tidak kasat mata itu bukan hantu atau apa gitu. Tapi kayak bakteri atau jamur. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat di tangan kita, oh ada kutunya, ada apa? Kayak kotorannya gitu Ustazah. Kotorannya itu ditaruh di mikroskop nanti jadi kita bisa tahu itu ada bakteri, kuman atau apa gitu. Biasanya ada yang merambat kecil meskipun mata kita tidak bisa lihat. Kalau biasanya itu kan kita pegang pegang semuanya terus kemudian enggak cuci tangan. Di situ kita terlihat baik-baik saja, tidak kotor, tidak apa, tapi ternyata ketika taruh di mikroskop, ketika dilihat di mikroskop ternyata banyak sekali kumannya. Seperti itu nggih, fungsi dari beberapa alat optik ini. Selanjutnya Ustaz.
Nah, kita kembali ke awal Ke awal nggih. tadi, kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Nah, jadi kerajaan-kerajaan ini akan kaya sekali di Indonesia nih Ustazah, karena sebelum peperangan itu sudah berdiri Kerajaan-kerajaannya megah. Karena belum menjadi NKRI, kita masih berbentuk Nusantara. Peninggalannya juga sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ada yang paling dekat Ustazah, kerajaan Ada yang kemarin anak-anak kelas 3, waktu kelas 3 itu pernah ke sana. Kemana kira-kira itu? Sebelum corona. Kita ke wilayah Majapahit. Nah, oke, selanjutnya Ustaz. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di 2 benua, yaitu benua samudra yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Jadi Indonesia itu karena dia itu negaranya kepulauan, Ustazah, jadi lebih besar wilayah lautnya. Itu biasanya dulu digunakan sebagai jalur perdagangan. Kalau dulu itu perdagangannya berarti melewati jalur laut yang menggunakan kapal-kapal besar nggih Ustazah? Karena belum ada pesawat. Oh, belum ada nggih. Seperti sekarang ini yang orang-orang kemana-mana menggunakan pesawat cepet gitu nggih. Nah, karena dahulu belum ada, kita masih menggunakan perahu, kapal seperti itu. Dan perdagangan ini tidak hanya dari wilayah Indonesia saja. Dari mana saja Ustazah? Dari India, dari Timur Tengah, dari mancanegara pokoknya. Yang ketika orang-orang itu berdagang sambil menyebarkan agamanya sendiri-sendiri nggih Ustazah. Agama. Jadi dari pembicaraan satu, pembicaraan kedua. Jadi orang Indonesia ini mengenal agama itu ya dari pedagang-pedagang ini Ustazah. Jadi ada yang dari India, Cina itu tadi membawa keagamaannya ke Indonesia. Ke Indonesia, ya benar. Makanya Indonesia ini banyak sekali nggih Ustazah. Ada ya Buddha, Hindu, ada Islam kalau zaman dahulu nggih. Kalau dulu itu yang paling terkenal dulu awal-awal masuk itu Hindu dulu, Hindu Buddha. Kalau Islamnya itu berarti setelah Hindu Buddha tadi nggih. Biasanya kalau Islam dibawa oleh pedagang Arab ke sini ke Timur Tengah, itu biasanya baru menyebarkan agama Islam. Selanjutnya Ustadz. Nah, di sini kerajaan Kutai, kira-kira tadi kerajaan Kutai itu masuk negara apa? Ke Hindu, Buddha atau Islam ya? Coba. Tadi sudah disebutkan disebutkan Mbak Ainaya tadi kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu tidak ada yang jawab Ustaz. Hindu Ustazah. Pintar sekali. Jadi kerajaan Kutai ini terletak di Muarakaman nggih Ustazah. Muarakaman itu di Muarakaman itu di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Ustazah belum pernah ke sana, Ustazah. Nah, Ustazah juga belum pernah. Kita belajar sejarahnya dari buku saja ya. PowerPoint-nya sampun selanjutnya, Ustaz. Nah, jadi didirikan pada abad keempat oleh Kudungga tadi. Jadi pada masa Wulawarman merupakan masa keemasan, jadi raja yang terkenal. Kerajaan Kutai itu adalah raja masa Wulawarman, Raja Wulawarman. Mulawarman gitu nggih. Nggih, Mulawarman. Ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaannya. Jadi dulu itu kerajaan-kerajaan itu mencari wilayah untuk diluaskan. Jadi nggak hanya satu komplek aja nggih Ustazah berarti. Jadi kita semakin meluas kalau misalnya kerajaan itu sangat luas, berarti termasuk kerajaan yang terbaik gitu Ustazah. Kemudian peninggalannya ada apa aja Ustazah? Peninggalannya ada Prasasti Yupa, Ketopong Sultan, ada juga Kalung Uncal. Dan masih banyak lainnya nggih. Banyak lagi. Ini Ustazah ringkaskan nggih. Jadi kerajaan Kutai Marapura berakhir ketika rajanya yang bernama Maharaja Dharma Setia terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8
Pangeran Sinum Panji Mandapa. Jadi kerajaan Kutai ini berakhir di zamannya ini Raja Kutai, Kartanegara ke-8 berarti ke selanjutnya nggih Ustazah. Setelah Kudungga, setelah Mulawarman ada lagi seterusnya. Sampai ke-8 itu tadi, yaitu Karena Pangeran peperangan. Sinum Panji Mandapa. Selanjutnya Ustadz, yang kedua ada Kerajaan Goa Talo. Nah, kerajaan Goa Talo ini bercorak apa nggih? Kerajaan Goa Talo ini bercorak Islam yang berada di Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 1300 Masehi oleh Raja Goa yaitu Tumanurung. Pada masa Sultan Hasanuddin merupakan masa kejayaan. Jadi setiap kerajaan itu punya masa kejayaan masing-masing. Nggak hanya langsung pak waktu Tumanurung itu langsung jaya gitu nggih. Karena ada sultan yang baik, ada sultan yang bijaksana, ada yang benar sekali. Gitu, jadi kita juga harus bisa mengambil sikap atau nilai-nilai dari setiap raja di sebuah kerajaan itu. Kalau Sultan Hasanuddin ini kira-kira bagaimana ya orangnya Ustazah? Nah, Sultan Hasanuddin ini terkenal sebagai ayam jantan dari timur, Ustazah. Ayam jantan kenapa kok bisa bisa dinamakan ayam jantan dari timur? Karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Berarti dulunya sudah melawan Belanda nggih Ustazah? Sultan Hasanuddin ini. Jadi terkenal dan berada di masa kejayaannya kerajaan Goa tadi. Kemudian ada juga peninggalannya meliputi benteng Fort Rotterdam, kemudian ada batu Palantikang dan Masjid Kakangka. Nah, karena bercorak Islam ya Ustazah. Jadi ada masjidnya tadi. Benar sekali. Nah, Sultan Hasanuddin itu juga punya nama Islam loh Ustazah. Apa Ustazah? Namanya ketika sudah mengaji itu namanya diganti Muhammad Bakir. Muhammad Bakir nggih, nama lainnya Sultan Hasanuddin nggih. Muhammad Bakir. Boleh anak-anak apabila ingin tahu kisahnya Sultan Hasanuddin lebih jelas lagi di halaman 69. Di situ ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Kalau ada yang pengen baca ceritanya dari depan sampai belakang nggih. Ibunya boleh. Karena kalau dibahas di sini tidak cukup waktunya nggih. Selanjutnya Ustadz. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini juga bercorak Islam. Bercorak Islam karena Aceh itu mayoritasnya memeluk agama Islam ya Ustazah. Benar. Terletak di Nangro Aceh Darussalam, didirikan pada tahun 1496 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad. Pada masa Sultan Iskandar Muda merupakan masa kejayaan ditandai dengan daerah pada kekuasaannya semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat perdagangan dan pelajaran tentang Islam. Karena perdagangan tadi nggih. Jadi yang mendirikan itu Sultan Ali Muhayyad, tapi masa kejayaannya itu ketika masa Sultan Iskandar Muda. Diingat-ingat nggih masa kejayaannya ketika Sultan Iskandar Muda. Nah, ada juga peninggalannya Ustazah, meliputi Benteng Indrapatra, kemudian ada Masjid Tua Indrapuri, dan masih banyak yang lainnya. Kalau kemundurannya pasti ada kemundurannya setiap kerajaan ya Ustazah. Faktor yang menyebabkan kemunduran ini karena tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Berarti karena memang Sultan Iskandar Muda ini dianggap oleh masyarakat jaya sekali ketika dipimpin. Ada yang bisa menggantikan beliau. Jadi kerajaan Aceh ini mengalami penurunan. Dan muncul lagi kerajaan yang baru nggih. Dan meninggalkan beberapa peninggalan itu tadi. Selanjutnya nah, ada kerajaan Majapahit yang kemarin tahun kemarin nggih. Kita berkunjung ke sana bersama-sama. Tahun ini Ustazah. Tahun ini? Awal. Ustazah kira tahun 2019. Soalnya sudah lama sekali tidak berjumpa. Benar sekali.
Kerajaan Majapahit itu didirikan pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi oleh Raja Wijaya. Pada masa Hayam Wuruk merupakan masa kejayaannya. Jadi didirikan oleh Raja Wijaya, tapi masa kejayaannya Kejayaannya ketika masa Hayam Wuruk masa tadi. Hayam Wuruk, ya. Nah, Hayam Wuruk ini dengan patihnya yang bernama Gajah Mada, keduanya itu mempunyai sikap pantang menyerah, Ustazah, dan kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana. Oh, makanya di masa Hayam Wuruk ini merupakan masa kejayaan kerajaan Nah, Majapahit, benar sekali, ya. karena memang badannya itu sangat besar juga, berotot, makanya dia itu kuat, pemberani, gagah Nah, juga. dan yang terpenting adalah Bijaksana, jadi bisa merata ya. menempatkan diri kepada masyarakatnya juga. Nah, kalau peninggalannya Peninggalannya itu meliputi ada Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan masih banyak yang lainnya. Gapura Bajang Ratu itu yang seperti itu loh Ustazah, di depan SD itu loh. Hampir mirip. Oh, anak-anak kira-kira sudah pernah ke sana atau belum, ya? Sepertinya sudah. Karena anak-anak kan suka traveling. Nah, benar sekali. Nah, kalau kerajaan. Nah, selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia, ya, Ustazah. Tadi sudah belajar IPA, sudah belajar IPS tentang sejarah. Kita sekarang akan menggali informasi. Nah, kira-kira kita akan menggali informasi tentang siapa, ya? Coba kita perhatikan. Next, step. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Tentu informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Kadang ada yang jelas-jelas dituliskan, ada yang lewat omongan gitu, Ustazah. Lewat perkataan-perkataan yang kita harus mencerna sendiri. Itu oh, benar sekali. Biasanya ada yang cerita gitu, nggih, Ustazah. Ini informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat ditemukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Nah, coba kita cari tahu, nggih, Ustazah. Cari tahu informasi itu bagaimana sih? Apakah anak-anak paham, nggih? Kalau pernah Ustazah ini sudah diajarkan tema berapa ya kemarin itu? Di bahasa Indonesia mencari unsur intrinsiknya kemarin. Bersama, nggih. Selanjutnya, Ustaz. Coba anak-anak baca dengan teliti, ya. Ada cerita mengenai Tuanku Imam Bonjol. Jadi ini tuh termasuk teks non-fiksi, ya. Teks non-fiksi ini yaitu nyata. Jadi menggambarkan biografi seseorang, data seseorang. Karena Imam Bonjol ini pahlawan, ya, Ustazah. Jadi non-fiksi, kalau misalnya fiksi itu yang berupa hayalan, misalnya seperti dongeng, cerita rakyat yang bisa berbicara, itu termasuk fiksi. Coba diperhatikan. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun. Pada tanggal 8 November 1864, Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Ajaran-ajaran agama yang menyimpang. Oh, yang menyimpang yang dulu itu kan zaman dulu, terutama zaman masih kerajaan itu kan menganut animisme, nah, itu, banyak sekali. Nah, coba selanjutnya, Ustadz. Sudah dibaca, nggih? Ayo kita mencari tahu berdasarkan dari teks tersebut informasi apa saja yang kalian ketemukan. Kira-kira ada apa aja? Ada banyak sekali itu tadi. Coba dituliskan di komentar, nggih, ada apa aja, informasinya ada apa saja. Kita lihat lagi, nggih, dari bacaannya. Bacaannya.
Yang sudah tahu informasi apa saja yang ada di bacaan ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita lihat halaman pinten Us. Ini ndak ada di buku nggih, Mbak? Yang ada di layar nggih. Yang ada di layar mawon kita lihat. Imam Bonjol wafat pada umur 92. Nggih. Selainnya banyak sekali nggih. Informasinya. Tentang namanya beliau, tentang lahirnya. Benar, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772. Benar sekali. Nggih, yang lainnya ada? Masih banyak, nggih. Atau nama lainnya Imam Bonjol itu apa gitu? Namanya Imam Bonjol, nama aslinya Muhammad Syahab, dipanggil Peto Syarif, lahir pada tahun 1772, wafat pada umur 92. Ya, ini Mbak Levina lengkap sekali, menulis kembali. Jadi satu-satu nggih. Satu kalimat nggih Mbak Levina, karena kita mencari informasi. Bukan menulis kembali. Kalau seperti itu nanti menulis paragraf nggih. Benar, Mas Amam. Mbak Nene lahir di Pasaman. Mbak Amel, diperhatikan apa? Bacaannya tadi aja nggih, Mbak, bukan ada di buku nggih. Bacaan yang ada di PowerPoint. Nama aslinya Syahab. Menentang penyimpangan. Menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Muhammad Syahab waktu muda dipanggil Peto nggih. Peto Syarif. Nah. Beliau lahir di Pasaman. Nah, pinter sekali. Sepertinya sudah paham Ustazah, bagaimana kita menggali informasi nggih. Benar sekali. Nah, kira-kira anak-anak ini sudah, maaf salah ketik Mbak Filsa. Oh nggih, enggak apa-apa Mbak Filsa. Jadi anak-anak kalau misalnya ada Google Meet atau live streaming itu diperhatikan dulu ustazahnya yang menjelaskan. Nah, jadi agar tidak seperti tadi di buku berapa ustazah kan sudah dijelaskan. Jangan sampai ditinggal, hanya ikut Google Meet-nya saja. Yang penting masuk tapi tidak mendengarkan, nggih. Nanti jadi tidak tahu. Nanti kata waktu PAS ustazah aku ini belum diajarkan, padahal sudah diajarkan sama ustazahnya, nggih. Nah, untuk mencoba lagi mencari informasi, boleh anak-anak silakan dibuka buku paketnya di halaman 94. 94 di buku paket tema 5 halaman 94 itu ada biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara nggih. Jadi silakan dicari informasi sebanyak mungkin dari teks Ki Hajar Dewantara tersebut. Itu teksnya kan banyak sekali nggih, pasti informasinya juga banyak sekali nggih. Silakan ditulis di buku tulis temanya. Tidak perlu dikumpulkan. Jadi ini adalah tugas mereviewnya nggih. Nah, biar supaya aku tadi paham seperti ini, tak cari sendiri gitu nggih. Jadi hal-hal penting apa yang ada di teks Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kalau misalnya tidak penting ya tidak usah. Tidak perlu disalin semuanya. Jadi minimal satu teks ini ada 5 sampai 8 informasi. Dikasih nomor saja, satu informasi yang pertama itu apa, namanya, lahir, tempat tinggal, dan lain-lain. Siapa nama istrinya, siapa nama anak-anaknya gitu. Apa seperti itu nggih. Bukan seperti paragraf nggih. Jadi ada 5 sampai 8 informasi minimal. Pun nanti silakan ditulis dengan rapi di catatannya. Tidak perlu difoto ke ustazah nggih, tidak perlu dikirimkan. Hanya dikasih tahu, "Ma, aku sudah mengerjakan." Silakan dicekkan ke guru-guru di rumahnya nggih. Benar sekali. Ada guru lesnya, kakaknya mungkin dan lain-lain. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai nggih ustazah. Banyak sekali tentang IPA, IPS sama bahasa Indonesia. Nah, insya Allah besok di hari Kamis
Kamis classroom kita akan mengadakan drilling. Nah, latihan soal untuk tema 5. Tema 5 untuk persiapan PAS juga nggih Ustazah. Nggih. Nah, Ustazah juga mau menginfokan Ustazah untuk besok karena di jadwal Google Meet bahasa Inggris besok akan diganti dengan bahasa Arab dengan bahasa Arab ya. Vivi nggih. Dengan Ustazah Vivi. Jadi disiapkan buku bahasa Arabnya. Setelah PTS itu belum ada bahasa Arab sekali. Semoga anak-anak tidak lupa. Nah, sebelum mengakhiri pembacaan hari ini, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan jangan lupa nggih karena sudah mendekati PAS, belajarnya ditingkatkan lagi untuk mainannya lebih dikurangi atau dihilangkan kalau bisa nggih. Kemudiannya juga dikurangi benar sekali, tidak sama sekali. Benar. Nanti agar tidak mengikuti ujian. Nanti takutnya kalau sudah jamnya sudah selesai mengikuti ujian susulan, yang lainnya sudah libur, itu belum libur sendiri. Ya. Kesehatan. Nah, sekali. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi